Assalamualaikum. Halo pionir. Masih pada semangat kan? Di sini kami akan membagikan sebuah informasi dan penjelasan penting, dan tentunya sangat-sangat membantu pionir untuk mengenal lebih dalam terkait proyek Pi Network ini. Harap jangan di-skip-skip videonya, agar Anda semua mendapat pemahaman yang jelas dan tidak membingungkan. Harap perhatiannya semua, dan mari kita mulai. Siapa menentukan nilai mata uang? Komunitas pengguna. Pada dasarnya yang menentukan nilai mata uang adalah komunitas pengguna mata uang tersebut. Misalnya nilai rupiah ditentukan oleh rakyat Indonesia, demikian juga dolar AS oleh rakyat AS. Tentu itu harus melalui mekanisme profesional dan konstitusional yang diatur dalam UU. Sebelum kami melanjutkan ke penjelasan berikutnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat lagi membagikan tiap-tiap informasi penting mengenai Pi Network. Terima kasih. Oke lanjut. Mekanisme pasar. Lalu apa dasar hakikinya? Sebenarnya dasar hakiki nilai mata uang era sekarang adalah mekanisme pasar uang. Yaitu keyakinan komunitas pengguna bahwa nilai mata uang yang dimilikinya mempunyai nilai tertentu yang dia yakini, dan percaya bahwa semua anggota komunitas memiliki keyakinan yang sama. Itu tidak sekedar diyakini dan dipercayai, namun diwujud nyatakan dengan melakukan perdagangan dengan nilai uang yang diyakini tadi. Sebagai contoh adalah berapa banyak orang yang mau mempergunakan uang rupiah, yang nilainya diukur dengan sekilogram beras Cianjur Pulen seharga Rp15.000. Lalu seberapa besar volume perdagangan yang dilakukan, dan seberapa besar volume jumlah uang yang beredar sebagai alat pembayaran dengan ukuran nilai itu. Sehingga nilai mata uang dinamis dan lebih sehat, karena berbasis volume perekonomian dan perdagangan murni. Tidak semu. Nixon Shock. Walau begitu, pada masa lalu ada mekanisme lain, yaitu penetapan. Dalam khasanah moneter disebut garis bawah atau mematok. Nilai mata uang dipatok pada nilai tertentu. Sebagai contoh AS dulu melakukan garis bawah pegging garis bawah atas mata uang mereka, dolar AS. Mereka mematok nilai 35 dolar Amerika Serikat sama dengan harga emas murni seberat 31,1 gram. Itu dikenal sebagai kebijakan Bretton Woods yang berlaku sejak akhir PD2. Namun tanggal 15 Agustus tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan kebijakan nilai mata uang mengambang berbasis pasar. Itu berlaku sampai sekarang. Kebijakan Nixon secara populer dikenal sebagai Nixon Shock. Nixon Shock mengandalkan kondisi volume uang dan volume perdagangan harus seimbang. Jika volume perdagangan lebih besar dan volume uang beredar tetap, maka nilai mata uang menguat. Jika volume uang beredar lebih besar dan volume perdagangan tetap, maka nilai mata uang melemah. Sehingga volume perdagangan dan sebaran wilayah yang mempergunakan sebuah mata uang dengan nilai tertentu sangat menentukan tingkat kepercayaan pengguna mata uang. Itu berlaku juga pada mata uang kripto Pi jika bermaksud ingin menjadi alat pembayaran. Konsensus global Pi. Lalu bagaimana dengan mata uang kripto Pi? Tidak ada cara lain kecuali mulai mempergunakannya dalam sistem barter, karena memang belum ada negara manapun yang mengakui uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Apalagi uang kripto Pi yang masih dalam tahapan mainnet tertutup. Kegiatan barter itu untuk menciptakan perdagangan di pasar. Hanya saja untuk sementara dengan sistem barter karena belum ada regulasi moneter untuk uang kripto. Lalu bagaimana dengan adanya pernyataan-pernyataan tentang konsensus global yang katanya nilai Pi 1 sama dengan 314.159 dolar Amerika Serikat? Tentang hal tersebut, itu adalah sebatas harapan. Tentu tidak salah terciptanya sebuah harapan. Harapan demikian datang dari kalangan penganut sistem pegging, seperti kebijakan Bretton Woods. Namun jika harapan itu menyangkut sistem moneter yang dianut sebagian besar negara-negara di dunia masa kini, maka hukum pasar yang mengambang lebih bisa diterima dan lebih terapan.
Karena jika mau berdasar konsensus global dengan metode kebijakan Bretton Woods, maka harus ada satu komoditas sebagai backup nilai atau penjamin, misalnya emas atau berlian. Komoditas apa yang mau dijadikan jaminan nilai? Pertanyaan berikutnya, siapa yang harus menyediakan komoditas penjamin itu? Core Team tentu tidak mau. Para pionir gotong royong beli emas. Pasti juga tidak mau. Dan kebanyakan pionir pun tidak mau. Semua pihak pasti tidak mau, sebab volume komoditas yang harus disediakan sangat besar. Sebagai contoh, kita berasumsi jumlah pionir ada 40 juta orang. Masing-masing sudah menambang rare tapai 1000. Maka koin Pi yang beredar sudah pai 40 miliar atau pai 40 miliar. Andai saja konsensus global menghendaki hanya pai 1 sama dengan 1 USD, maka harus disediakan emas senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 600 triliun rupiah atau 600 rupiah triliun. Itu berarti bernilai setara 600 ton emas jika asumsi nilai 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 15.000 rupiah dan harga emas dianggap 1 juta rupiah per gram. Silakan dicek jika saya salah perhitungan. Silakan hitung sendiri berapa berat emas yang harus dibeli jika konsensus global dikehendaki pai 1 setara dengan 314.159 dolar Amerika Serikat, sebagaimana selalu digembar-gemborkan banyak pihak. Pertanyaannya, siapa yang mau membeli untuk pengadaan emas sebanyak itu? Kesimpulan. 1. Untuk memperbesar nilai Pi berbanding uang fiat dan uang kripto lain. Harus dimulai dengan menjalankan bisnis jual beli di antara para pionir dengan sistem barter yang fair, transparan, jujur, dan rasional. 2. Semakin besar volume perdagangan, semakin banyak pengguna Pi. Semakin transparan dan jujur para pionir dan semakin luas wilayah perdagangan global dengan Pi, pasar ekosistem Pi semakin merespon positif karena terbangun kepercayaan. 3. Akibat tanda pagar 2, selanjutnya mengundang semakin banyak pengguna Pi baru dari kalangan non-pionir yang hanya bisa punya Pi dengan cara membeli Pi di pasar exchange. 4. Akibat dari proses lengkap tanda pagar 2 dan tanda pagar 3, nilai Pi semakin meningkat. Hanya ada 2 pilihan itu. Nilai dipatok konsensus dengan konsekuensi tersedianya jaminan emas atau produk berharga lain, atau metode mengambang. Jadi bagaimana menurut Anda pionir? Apa pendapat Anda terkait penjelasan tadi? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Salam pionir Pi Network. Salam cerdas Indonesiaku. Untuk Anda yang ingin gabung di Pi Network, link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Untuk video kali ini, kami cukupkan sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berlangganan di channel ini. Anda hanya perlu like dan subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi launchingnya, agar saat kami upload video terbaru ke depannya, maka Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Terima kasih. Salam satu petir pionir. Assalamualaikum.